Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 13 Zulhijjah bertepatan dengan 21 Mei 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdussalam Wahid bin Abdussalam bin Bali hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin, yaitu nomor 1 nasabnya, dan yang kedua adalah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam matannya kita baca wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman yaumal itsnain lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri rabi'il awal min amil fil. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim pada hari Senin tanggal 12
Rabiul Awal yang telah 12 Rabiul Awal dari tahun Gajah. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran sudah kita bahas, di antaranya yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini sudah kita bahas bahwa Bapak Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Aminah binti Wahab dari keturunan Zuhrah. Dan beliau pergi ke Syam, itu di Gaza. Kemudian setelah itu pulang kembali ke kota Madinah. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib berdiam di tempat paman-pamannya dari ibu. Pamannya dari ibu, dari Bani Najjar. Lalu beliau merasakan rasa sakit. Kemudian beliau singgah di situ, di kota Madinah. Kemudian meninggal di sana. Dan dikuburkan di kota Madinah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dalam keadaan janin di perut ibunya. Dan umur Nabi Muhammad umur Abdullah pada waktu itu adalah 25 tahun. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, lalu kami beri tempat engkau. Kemudian hari Senin, ini sudah juga kita bahas, itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW adalah di rumah Asy-Syifa binti Amr, mana beliau adalah ibundanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian lahirnya bulan, jadi khilaf sudah juga kita bahas. Dan tanggalnya di bulan Rabiul Awal juga terjadi khilaf, juga sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas adalah ada tanda-tanda sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda-tanda tersebut, ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang riwayatnya sahih dan ada riwayatnya yang lemah. Di antara riwayat yang sahih, riwayat Imam Ad-Darimi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nur, adaa'at minhu qusam." Syam. Ibuku melihat seakan-akan keluar dari dirinya cahaya yang menerangi dari cahaya tersebut istana-istana yang ada di negeri Syam. Ini riwayat Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ada lagi riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim dan Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini disebut dalam bahasa Arab irhasat, yaitu kejadian-kejadian, penampakan-penampakan sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Abu Umamah bertanya, "Ya Nabi Allah, ma kana awwalu badi amrik?" Wahai Nabi Allah, bagaimana pertama kali urusanmu dimulai? Kemudian beliau
bersabda, "Na'am, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nur adha'a lahu qusra Syam." Ya, aku adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembiranya Nabi Isa, dan ibuku melihat saat mengandungku bahwa keluar dari dirinya cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Imam Ibnu Katsir mengomentari hadis ini, beliau mengatakan kana manaman ra'atu hina hamalat hubbi. Artinya itu adalah di waktu mimpi yang dilihat oleh ibundanya saat mengandung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qassathu ala qaumiha, dan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah, ibundanya, menceritakan kejadian mimpi itu terhadap kaumnya. Fasya'a fihim washtuhira bainahum washtahara bainahum, maka tersebar di tengah mereka dan masyhur di tengah-tengah mereka. Wa kana dzalika tawti'ah, dan itu adalah permulaan atas dimulainya sejarah manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Yang keluar cahaya berarti dalam mimpi. Penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali, khuruju hadzan nur inda wad'ihi, keluarnya cahaya ini saat melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratan ila ma yaju bihi minan nur alladhi ihtada bihi ahlul ardh, sebagai isyarat pada apa yang dibawa kelak dari cahaya siapa yang mengambil petunjuk dari penduduk-penduduk bumi atas cahaya tersebut. Wa azala bihi zulmata syirk minha, dan isyarat bahwa cahaya tersebut akan menghilangkan kegelapan kesyirikan dari manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan cahaya tersebut. Siapa yang mengikuti maka mengikuti ridhanya, maka dia akan di jalan keselamatan dan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Ini irhasat, saya bahas irhasat. Pendahuluan sesuatu yang akan terjadi. Pendahuluan atas sesuatu yang akan terjadi. Ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Kemudian yang patut kita perhatikan juga adalah ketika ibundanya Aminah binti Wahab melahirkan, maka dibawalah bayi kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Muttalib. Dia dibawa masuk ke dalam Ka'bah, lalu
pada hari ketujuhnya disembelih atasnya dan didoakan untuknya oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dinamai oleh Abdul Muthalib dengan Muhammad. Dengan apa? Muhammad. Mereka bertanya, "Kaifa samaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumik?" Bagaimana engkau bisa memberikan nama dengan nama yang belum ada nenek moyangmu sebelumnya bernama seperti itu? Maka jawaban Abdul Muthalib, "Inni la arju an yahmadahu ahlul ardi wa yahmadahu ahlus sama." Aku berharap agar penduduk bumi dan penduduk langit memujinya. Dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal di masa jahiliyah kecuali dari beberapa orang saja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tadi disebutkan sebagai yatim. Yatim ini kita ambil pelajaran bahwa agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan keyatiman, ya akhirnya beliau memang penyayang pada anak yatim. Baik, sekarang poin yang ketiga. Yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Wara'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adha'at lahu qusuru Busra min ardi Syam." Artinya, aku adalah pengabulan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka orang Rasul dari mereka yang membaca atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah dan mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau maha kuasa dan maha bijaksana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Doanya tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari kepada mereka Al-Quran dan hikmah. In kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun mereka dahulu benar-benar dalam keadaan yang nyata. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi disebutkan wa busyra Isa, aku adalah doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah, dan aku adalah kabar gembira dari Nabi Isa. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, inni Rasulullah, aku adalah Rasulullah ilaikum, yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumku, yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan
berikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang sepeninggalku. Namanya adalah Ahmad. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal oleh Bani Israel bahkan sebelum diciptakan. Bahkan sebelum diciptakan. Ini salah satu hal yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus kalau seandainya dibahas keagungan Nabi Muhammad sallallahu. Makin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'at ummi, ibuku melihat hina hamalat bi, ketika mengandung aku, ka'anna nuran, seakan-akan cahaya, kharaja minha, keluar darinya, adha'at lahu qusur busra di ardis Syam, yang menerangi untuknya istana Busra. Busra yang ada di Syam, Palestina, Jordania, Suria, Lebanon, ya. Min ardis Syam, dari tanah. Wa murdi'uhu, yang keempat sekarang. Wa murdi'uhu sallallahu alaihi wasallam hiya Halimatu bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Harus tidak boleh salah ngomongnya. Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu di Aminah binti Wahab, bunda Nabi Muhammad SAW, melahirkan. Melahirkan di rumahnya siapa tadi? Asy-Syifa binti Amr. Kemudian yang mengurus kelahirannya Rasulullah SAW saat Aminah melahirkan adalah Ummu Aiman. Urus kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman. Nama Ummu Aiman adalah Barakah bin Sa'labah Al-Habasyiyah. Beliaulah yang mengasuh, bukan menyusui ya, mengasuh, merawat. Kalau ada kencing, buang air besar, merawatlah. Namanya Hadinah. Hadinah. Ummu Aiman. Namanya, kunyahnya Ummu Aiman. Namanya Barakah bin Tha'labah Al-Habasyiyah. Dan beliau adalah istri dari Zaid bin Harithah. Dan ibunda dari Usamah bin Zaid bin Harithah. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebabnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Zaid bin Harithah sampai disebut Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istrinya yang merawat, yang membidani, ya, membidani saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Siapa tadi kunyahnya? Ummu, namanya siapa? Barakah bin Tha'labah Al-Asad Al-Habasyiyah. Ummu Aiman ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan. Terus semenjak itu beliau jadi maulad. Maulad itu artinya budak yang dimerdekakan dan membantu yang memerdekakan. Maulad. Selama hidupnya. Ummu Aiman jadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya.
Dan Ummu Aiman nanti masuk Islam. Kemudian tinggal 5 bulan atau 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan beliau termasuk yang pertama-tama masuk Islam juga. Yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut sebagai masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau juga berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau juga berhijrah ke kota Madinah bersama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ummu siapa namanya? Kunyahnya Aiman. Apa tugas beliau ini? Jadi bidan saat melahirkan, rawat Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Wa murdi'atuhu hiya Halimah. Nah, ini langsung menyusui kan. Halimah nanti dulu belum, kisahnya masih panjang. Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah walaqad zahara biwujudihi indaha minal barakat ma zahar. Ini panjang sebenarnya cerita. Saya ingin cerita dulu Ummu Aiman tadi. Sudah selesai Ummu Aiman. Lalu setelah itu dibawa kepada Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai banyak anak, di antaranya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza inilah yang disebut dengan siapa? Abu Lahab. Jauh sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dan dia adalah yang menyusui Thuwaibah ini, yang menyusui pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengasuhnya, ada yang menyusuinya. Yang menyusuinya pertama kali siapa namanya? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini maulatu Abi Lahab. Maulat apa tadi artinya? Budak yang dimerdekakan. Akhirnya budak itu berterima kasih karena sudah dimerdekakan, menjadi pembantunya selama seumur hidup. Tapi sudah bukan budak lagi. Apa bedanya budak dengan pembantu? Kalau budak bisa dijual belikan. Kalau pembantu diupah dan hartanya milik sendiri. Adapun keislamannya, apakah Thuwaibah ini masuk Islam? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, Abu Nuaim Al-Asfahani mengatakan la a'lamu ahadan athbata islamaha. Aku tidak mengetahui ada orang yang menetapkan keislaman Thuwaibah. Dan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita jadikan Abu Lahab yang memerdekakan Thuwaibah karena saking senangnya dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperbolehkan untuk merayakan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bagaimana bisa menjadi musuh? Bagaimana bisa musuh Allah menjadi suri tauladan dalam ibadah? Ya, paham ya? Bagaimana bisa musuh Allah menjadi suri tauladan di dalam ibadah? Ini tidak benar cara berdalil dengan seperti ini. Nah, jadi namanya Abu Lahab tadi siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi beliau itu Al-Hashimi. Beliau itu adalah
Al-Hashimi. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain juga lalu setelah itu saya agak yang patut kita ketahui juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini paman Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau meninggal di perang Badar, maka atau perang Uhud ya, perang Uhud, maka anak perempuan Hamzah ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan enggak bisa. Hamzah adalah meskipun dia pamanku tetapi dia saudara sepesusuanku. Saudara siapa? Sepesusuanku. Yang apa adzan? Adzan kah? Hah? Baik. Kenapa? Karena Suwaibah atau Halimah, saya ikhtilat di dalam bikinan saya. Antara Suwaibah atau Halimah juga menyusui Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah atau Suwaibah. Halimah atau Suwaibah menyusui siapa? Hamzah. Kata Nabi Muhammad SAW, enggak bisa, ini anak dari saudara sepesusuanku seperti anakku sendiri. Paham ya? Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sepesusuan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi. Itu saudara sepesusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menyusu dengan Suwaibah atau dengan Halimah, antara dua, saya tercampur-campur. Jadi saya akan tekankan. Setelah Nabi Muhammad SAW menyusu dengan Halimah atau Suwaibah. Paham ya? Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib menyusu dengan Halimah atau Suwaibah sebelum Nabi Muhammad SAW menyusu dengan Halimah atau Suwaibah. Makanya antara Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah saudara sepesusuan. Begitu juga Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi adalah saudara sepesusuan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Halimah atau Suwaibah. Dan pentingnya di sini pelajaran adalah yang namanya saudara sepesusuan seperti saudara kandung. Ma yahrumu minan nasab, ma yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Apa saja yang diharamkan disebabkan karena nasab, maka juga diharamkan karena sepesusuan. Kan? Ulun satu sepesusuan dengan beliau. Maka apa saja yang merupakan nasab beliau, nasab ulun juga. Sama seperti saudara kandung, saudara sepesusuan. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati Allah, saudara sepesusuan itu akan mengikuti saudara sepesusuannya. Kayak anak ulun Abdullah, kita berhaji tahun berapa gitu. Dan Abdullah waktu itu umur 10 bulan, masih kuat-kuatnya menyusu. Ditinggal haji karena nggak bisa dibawa bayi. Tinggal oleh kepada kawan dekat ulun, kunyahnya Abu Muhammad, namanya Sugeng. Dia punya istri namanya Meti, dia dipanggil dengan atau kunyahnya Ummu Salsa. Disusui oleh Ummu Salsa sampai selesai hajian, berapa hari itu, sekitar 15 harian. Pulang, tidak mau nyusu lagi dia. Tanya Abdullah, anak saya itu kurang dari sisi ASI. Nah, sifatnya hampir-hampir sama dengan
ibundanya yang menyusui. Suka senyum, suka apa? Ya penyabar, tidak suka marah-marah, gitu. Kayak bapaknya. Nah seperti itu. Ya. Jadi saudara sepususuan itu makanya dia dengan anaknya Salsa itu Salsa, kemudian Fatimah, Abdullah dan itu saudara sepususuan. Boleh salaman, boleh bersafar berdua, nggak boleh nikah. Karena seperti saudara kandung. Jadi saudara kan. Nah ini berkaitan dengan menyusui. Azan belum? Belum. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi pertama kali yang menyusui siapa? Bukan Halimah, tapi siapa? Tuwaibah. Tuwaibah Tuwaibah Al-Aslamiyah. Dia salah satu wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW di awal-awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, kemudian kejadian dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah namanya Halimah bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Kenapa disebut dengan As-Sa'diyah? Karena beliau dari Bani Sa'ad bin Bakr. Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan. Bani Sa'ad bin Bakr, makanya disebut dengan As-Sa'diyah dari kabilah Hawazan. Namanya Halimah bintu Abi Dzu'aib. Ya, bintu Abi Dzu'aib. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Halimah suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Harith bin Abdul Uzza. Dan Halimah ini mempunyai anak. Hanya beliau bisa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik di sini adalah kejadian Halimah binti Abi Dzu'aib dari keturunan Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan. Kita lanjutkan nanti ceritanya setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya lupa ada satu yang terlewat. Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan, ada yang mengatakan dilahirkan dalam keadaan makhtun, sudah terkhitan. Nah, riwayat-riwayat yang menyebutkan ini riwayatnya lemah. Tetapi yang benar adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, yang mengkhitan Rasul SAW di hari ini riwayat yang benar. Baik. Kembali kita tadi ke Halimah binti Sa'ad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi benar yang menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Salam adalah Suwaibah. Suwaibah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya ibu kan namanya Aminah. Beliau melahirkan lalu menyusui sebentar 2-3 hari sampai 7 hari, habis air susu gak keluar. Maka disusui oleh Suwaibah maulatu Abi Lahab. Lalu disusui lagi setelah itu oleh Halimah binti Abi Dhu'aib dari Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan. Nah, bagaimana ceritanya ini para ikhwan? Jadi pada waktu itu orang-orang suka membawa anaknya atau menyusukan anaknya ke orang-orang yang tinggal di Badiah. Badiah itu di pedalaman Arab. Dan orang-orang Badiah ini memang pergi ke kota untuk mencari bayi-bayi yang bisa disusui agar bisa dapatkan uang. Ceritanya ya. Nah, ini wanita-wanita dari keturunan Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan tadi, yang dari pedalaman desa datanglah ke kota. Mereka ini mencari rudda', bayi-bayi yang mau disusui. Nah, yang menariknya setiap kali wanita dari Sa'ad bin Bakr ini mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian ketika dikatakan dia orang yatim, dia enggak mau. Kenapa? Karena yatim berarti enggak ada hartanya, gitu ya. Enggak ada hartanya. Datangi yatim enggak mau, datangi yatim. Sampai juga Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah dari keturunan Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan juga tidak mau asalnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu karena keperluan yang begitu sangat. Kenapa? Karena di pedalaman kekeringan, tidak turun hujan, dan tidak ada air, tidak ada harta. Maka sudahlah, kata Al-Harith bin Abdul Uzza, sang suami, sudah kita ambil saja. Semoga ini mendatangkan berkah. Ingat, Halimah binti Abi Dhu'aib dari Bani Sa'ad bin Bakr
dari kabilah Hawazan bersama suaminya waktu itu membawa 2 hewan. Hewan yang pertama atan. Atan itu adalah unsa himar. Atan itu artinya adalah betina keledai, keledai betina. Kemudian naqah. Naqah adalah onta betina. Ini atan, ini keledai betina ini benar-benar sudah sangat berat berjalan. Bahkan tidak ditunggangi, cuma dituntun saja. Dan juga naqah, onta betina yang dimiliki oleh Al-Harith bin Abdul Uzza, suaminya Halimah As-Sa'diyah, itu tidak ada, benar-benar susah. Kapan beliau Halimah As-Sa'diyah menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung air susunya banyak. Air susunya. Kemudian setelah itu anaknya Halimah Sa'diyah banyak. Di antaranya Abdullah bin Harith, Hafsah bin Al-Harith, Naisah bin Al-Harith, Zafah bin Al-Harith, atau yang disebut dengan Asy-Syaima. Ini semua berarti saudara apa? Kepesusuan Nabi Muhammad SAW. Karena ini anak-anaknya Halimah binti Abi Dzu'aib dari keturunan Sa'ad bin Bakar dari kabilah Hawazan. Ya. Bisa disusui juga anaknya Al-Harith. Sampai seluruh anaknya. Padahal malam yang lalu mereka sangat susah. Anak-anaknya tidak mau tidur. Kemudian orang tuanya juga tidak bisa tidur. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu, semenjak di pangkuan. Ya. Kemudian air susu dari naqah, dari onta betina tadi keluar dan bisa dinikmati oleh Bani Sa'ad bin Bakar dari kabilah Hawazin. Ini luar biasa berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini sebutkan tadi, ini kan disebutkan nih, wa laqad dhahara biwujudihi indaha minal barakat ma dhahar. Dan telah nampak dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW di sisi Halimah keberkahan-keberkahan yang nampak. Baik. Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu mendapati keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di antaranya, ingat tadi atan, onta. Atan, bukan onta apa? Keledai betina. Kasih nama anak atan. Itu keledai betina. Dan keledai simbol kebodohan, kedunguan. Orang Arab sebagian kadang-kadang kalau marah, ya himar, ya himar. Wahai himar, wahai keledai. Nah, maksudnya bodoh, goblok, dungu. Nah, yang tadi atan, keledai betinanya tadi, keledai betinanya tadi tidak bisa dinaiki, ini dinaiki oleh Halimah Sa'diyah. Dan sampai ke pedalaman dalam keadaan sudah sangat kuat.
berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dibawalah ke pedalaman. Pedalaman namanya Badiyah. Orang yang tinggal di pedalamannya Badawi. Selama 2 tahun di situ. Setiap 6 bulan datang ke Mekah. Perlihatkan kepada ibundanya. Ibundanya Rasulullah SAW Aminah. Dan pulang lagi. Selama 2 tahun seperti itu. Kemudian karena bayi Muhammad SAW ini mendatangkan berkah, mereka akhirnya ingin habis lepas 2 tahun harus tetap lagi di sini nih, ya, sehingga tetap berkah. Karena selama adanya Nabi Muhammad SAW di situ, Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan mendapatkan keberkahan. Yang saya ceritakan tadi itu adalah tahun pacaklikan, kekeringan, tapi mereka berkah. Mereka membujuk sang ibu Aminah untuk tinggal masih bersama mereka. Dibujuklah bahwasanya ini masih bayi, di Mekah banyak penyakit, biarkan saja di desa aja. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti 4 tahun mereka di situ. Nah, pada tahun keempat Nabi Muhammad SAW di situ. Nomor 5, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 4 sanawatin atahu malakan fasyaqqa sadrahu wa ghassala qalbahu thumma a'adahu. Lalu akhirnya setelah 2 tahun tetap dibawa di pedalaman. Tambah 2 tahun lagi. Nah, di tahun yang keempat terjadilah pembelahan dada Nabi Muhammad. Itu Rasulullah SAW sedang bermain dengan anak kecil, lalu datanglah 2 malaikat. Anak-anak kecil tadi lari, takut, 2 orang nih, ambil Muhammad SAW. Dan mereka melihat Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Anak kecil ini ngadu kepada Halimah binti Abi Dhu'aib, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad sudah dibunuh. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah dibunuh. Lalu gimana? Akhirnya yang terjadi kepada Rasulullah SAW, dikeluarkanlah qalbu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipisah dari qalbu tersebut ada bagian yang hitam. Lalu malaikat itu berkata, hadza hadzu syaitani mink. Ini adalah bagian syaitan dari engkau. Dan dikembalikan lagi, dijahit. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inni raaitu athara dzalikal mikhyad fi sadri. Aku melihat bekas jahitan itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak itu Halimah binti Abi Dhu'aib takut, bahaya ini, anak orang. Akhirnya dikembalikan kepada ibundanya, ya, kembalikan kepada ibundanya. Nah, yang menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai 5 situ saja. Di sini ada beberapa pelajaran yang menarik, yaitu yang pertama adalah bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala bertakdir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesusukan ke orang yang tinggal di Badiyah, pedesaan, dalaman. Ada beberapa jawaban yang saya baca beberapa buku sejarah, selalu itu jawabannya. Yang pertama, karena yang namanya Badiyah jauh dari penyakit. Jarang ada penyakit. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa salah besar kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang kampung, gitu, orang pedalaman, orang desa. Enggak, beliau orang kota yang disusukan ke orang desa pedalaman.
Ini jawaban pertama. Apa jawabannya tadi? Karena lebih bersih dari penyakit. Kemudian jawaban yang kedua adalah yaitu karena agar bisa belajar bahasa Arab yang fasih. Karena kalau di kota sudah nyampur-nyampur dengan orang-orang pendatang dan seterusnya. Di sini saya menyinggung para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar para ikhwah belajar bahasa Arab dong. Itu kewajiban seorang muslim. Ya. Jangan anak ente anak antum aja. Belajar bahasa. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dia mengatakan amma ba'd fatafaqahu fi sunnah tafaqahu fil arabiyyah wa 'aribul Qur'an fa innahu arabi. Artinya amma ba'd, maka pelajarilah sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bahasa Arab dan tafsirkanlah Al-Qur'an dengan bahasa Arab tadi karena sesungguhnya dia adalah dengan bahasa Arab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, "Ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab dan ilmu-ilmu pembagian harta waris. Sungguhnya ia adalah bagian dari agama kalian. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna nafsal lughatil arabiyyah min ad-din. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Sesungguhnya bahasa Arab termasuk dari bagian agama dan mengenalnya adalah sebuah kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun wajib. Karena memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah kewajiban. Wala yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Dan tidak bisa dipahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, ia adalah wajib. Para ikhwan. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Innama ya'rifu fadhal Quran man 'arafa al-kalam al-arabi." Sesungguhnya yang bisa mengetahui keutamaan Al-Quran yang bisa bahasa Arab. Pelajaran ya. Belajarlah bahasa Arab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik juga di sini adalah yaitu Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan. Ini beliau asalnya kan tidak mau. Lalu akhirnya terpaksa mau daripada enggak ada dengan upah yang sedikit. Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah, ibundanya Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan janda yang tidak bisa memberikan banyak bayaran, ya, nah tidak ada suami. Akhirnya Halimah menerimanya. Tapi kemudian datang ke berkah yang sudah kita ceritakan. Di sini pelajarannya adalah bahwa kadang kita membenci sesuatu, tapi ternyata yang dibenci itu, yang kita benci itu ada kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan darinya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Mungkin engkau membenci sesuatu, Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Saya beri contoh ya. Contoh misalkan ada anak dari mulai kecil sampai umur 20-an dia berbakti pada orang tua. Bakti banget orang tua. Tapi giliran dia ingin menikah, punya pilihan sendiri, orang tuanya tidak setuju. Mulai di situ dia kalau dia terima saran orang tuanya mungkin dia membencinya, tapi ternyata di dalamnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan-kebaikan yang banyak. . Jangan dengan perempuan ini
Jangan dengan laki-laki ini misalnya. Dia sudah serak hatinya. Dalam keadaan seperti ini, tentunya kalau seandainya saran orang tuanya tidak menyalahi syariat, saran orang tua lebih baik diterima. Dan mungkin saja darinya terdapat keberkahan. Itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Dan mungkin engkau membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, dan itu padahal lebih baik bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik juga ketika Nabi Muhammad SAW dikasih nama Muhammad. Berkata Syekh Abdurrahman As-Suqli, "Likulli insanin min ismihi nasib, hadza fil ashkhas wa kadzalika fi ghairiha." Setiap sesuatu ada keterikatan dengan namanya. Baik itu pada manusia atau pada barang-barang. So, misalkan Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad agar dipuji oleh orang-orang. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa bahkan dari mulai bayi tadi dipuji oleh Bani Sa'ad bin Bakr dari kabilah Hawazan karena mendatangkan keberkahan. Likulli insanin min ismihi nasib. Tiap orang ada bagian dari namanya. Kalau namanya Muhammad dipuji, maka selalu dipuji oleh. Kalau namanya Abdurrahman, hamba Allah yang pengasih, dia juga lembut santun. Kalau Abdul Qawi, dia juga kuat. Abdul Jabbar, Abdul Aziz, dia perkasa. Likulli insan min ismihi nasib, kata para ulama. Setiap manusia ada bagian dari namanya. Hanya berilah nama-nama yang bagus kepada anak-anak kita. Baik. Allah Ta'ala kita akan bahas nanti tentang wafatnya Nabi Muhammad, ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama mengatakan, "Idza sya'urta bi musibah," jika engkau merasakan sebuah musibah, maka tampakkanlah musibahmu kepada musibah yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kau tidak akan merasakan terlalu sedih musibah yang kau dapatkan. Coba apa? Musibah yang ditinggal mati orang tuanya, ibu bapaknya saat masih kecil. Itu ada pada Nabi Muhammad. Musibah orang yang ditinggal mati anak laki-lakinya. 3 anak laki-laki Muhammad SAW meninggal di waktu masih bayi. Musibah yang ditinggal mati anak perempuannya. 3 anak perempuan Rasulullah SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Musibah kemiskinan. Nabi Muhammad SAW merasakan kemiskinan sampai gembala kambing dan dapat upah hanya beberapa qararit. Qararit itu bagian dari dirham, perak. Kemudian apa lagi? Musibah. Pokoknya siapa yang dapat musibah, maka letakkan musibah itu pada kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya musibah tersebut akan ringan. Niscaya musibah tersebut akan ringan. Baik. Sudah selesai poin yang kelima. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang poin yang keenam. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Halimah masuk dalam agama Islam. Yang kayak saya katakan tadi, Halimah binti Abi Dzu'aib, Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Uwan,
dari kabilah Hawazan masuk dalam agama Islam dan termasuk orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam setelah Khadijah. Kemudian beliau wafat setelah 6 bulan atau 5 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini salah satu penyebab saya menamai anak saya namanya Halim, agar dapat berkah. Ini saya cerita sebentar ya. Saya cerita begini menarik nggak? Maksudnya penyampaiannya menarik nggak? Atau kurang dipahami gitu? Hah? Kadang orang bekesah itu kan bulat-bulat kesana kemari, kesana kemari. Dan takutnya kada apa kesana kemari gitu. Ya, kalau dipahami alhamdulillah. Ini penting kan baru-baru awal gitu ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kisah penciptaan Nur Muhammad itu Ustaz? Apakah memang itu ada? Mungkin ini biar menarik juga Ustaz. Kemudian bagaimana dengan statement, ada orang yang berstatement bahwa tidak akan diciptakan dunia ini melainkan karena Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang bukan pertanyaan sih Ustaz, saran aja. Ini kan berkaitan dengan bulan haji. Kebiasaan itu di daerah tertentu Ustaz, kadang ada yang ketika mereka pulang haji justru mereka malah kesannya membuka aurat Ustaz, karena agar disebut Bu Haji mereka biasanya cuma memakai bolang Ustaz. Jadi mohon nanti dibikin edukasi Ustaz bahwa ini adalah tradisi atau adat yang salah gitu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang berkaitan dengan hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya? Bagaimana keyakinan sebagian orang bahwa al-asya, segala sesuatu, khuliqat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membawakan dalil, ana nurullah wa kullu syai'in min nuri. Aku adalah cahaya Allah dan segala sesuatu dari cahayaku. Dan mereka juga membawakan dalil yang lain, awwalu ma khalaqallahu nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membawakan dalil, ana arabun bila ain ay rabb, ana ahmad bila mim ay ahad. Aku adalah Arab tanpa ain. Arab ain ra ba. Arab tanpa ain berarti Rabb, Tuhan. Dan aku Ahmad tanpa mim. Ahmad ya, berarti ahadal, ahad yang tunggal. Mim. Apakah riwayat-riwayat ini benar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati dengan bahwa beliau adalah cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dimaksud cahaya tersebut adalah cahaya zat dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, hanya zatnya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, kayak ini keyakinan menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana bashar mithlukum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Itu kalau yang dimaksud cahaya Nabi Muhammad SAW, cahaya zat yang mana berasal dari cahayanya Allah. Artinya Nabi Muhammad SAW zatnya adalah cahaya. Ini menyelisih Al-Quran. Akan tetapi jika yang dimaksud cahaya ditinjau dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, yang kalau orang mengikuti wahyu tersebut maka merupakan sebab baginya untuk mendapatkan petunjuk. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam cahaya, yaitu siapa yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan jalan di atas jalan yang benar. Maka kalau yang dimaksud seperti ini benar. Kalau yang dimaksud seperti ini adalah benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Nabi Muhammad SAW bukan cahaya, akan tetapi beliau adalah manusia. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat As-Surah ayat 73. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Dan tidaklah ada seorang pun dari manusia yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dari wahyu, au min wara'i hijab, atau dari balik hijab, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul kepadanya. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, badan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tubuh yang ada darahnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Beliau diciptakan dari seorang bapak yang bergaul dengan seorang ibu. Abdullah bin Abdul Muttalib bergaul dengan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Ya. Kemudian lahirlah beliau. Para ikhwan yang dirahmati. Adapun yang diriwayatkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, atau Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW, maka ini seluruhnya adalah hadis yang batil. Hadis yang batil. Kemudian juga hadis yang tadi, aku adalah Arab tanpa ain dan aku adalah Ahmad tanpa mim, maka ini juga adalah la asasa lahu minas sihah. Tidak ada dasarnya sama sekali dari kesahihan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi karena menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis, laulaka lama khuliqatil aflaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan tercipta alam semesta ini. Apakah ini benar atau tidak? Jawabannya adalah langit dan bumi tidak diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diciptakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari bumi sepertinya. Turun perkara di antara langit-langit tersebut agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya langit dan bumi diciptakan bukan karena untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang dusta, palsu, tidak ada dasarnya dari kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadis yang berkaitan bahwa awwalu ma khalaqallahu nur. Pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari cahaya tersebut terciptalah segala sesuatu. Hadis ini Syekh Muhammad Ahmad bin Abdul Qadir Asy-Shinqiti di dalam tulisan ringkas beliau dengan judul Tanbihul Hudzaq ala Butlani ma sya'a bainal anam min haditsin Nuril Mansub lil Musannaf Abdul Razzaq, maka ini adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan juga hadis khuliqtu ana wa ala wa alayya min nur. Khuliqtu ana wa aliyun min nur. Aku dan Ali diciptakan dari cahaya. Kunna ala yaminil arsy qabla an yukhlaqa Adam bi alfi 'am. Dan kami di bagian kanan arsy sebelum diciptakan Nabi Adam 1000 tahun. Hadis ini palsu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Abi Ahmad bin Ahmad bin Ali bin Bayan, dan beliau seorang Rafidhi, Syiah Rafidah, ujung-ujung sana juga, dan tukang memalsukan hadis. Tukang memalsukan hadis. Kemudian juga hadis berbunyi khalaqani Allahu min nurih wa khalaqa Aba Bakrin min nuri. Allah menciptakan aku dari cahayanya dan Allah menciptakan Abu Bakar dari cahayaku. Hadis ini disandarkan kepada Ibnu Iraq di dalam kitab Tanzihus Syariah tulis oleh Abu Nuaim, dan di dalamnya terdapat seorang perawi, dan di dalamnya Abu Nuaim berkata hadza batil. Hadis ini hadis yang batil. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan hadza kadzib. Hadis ini hadis dusta. Wal afatu indi min Ahmad bin Yusuf Al-Masih. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi, Ahmad bin Yusuf Al-Masihi. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis bahwa Nabi Adam alaihissalam melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy, maka ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Az-Zahabi mengoreksinya dan beliau berkata innahu maudhu', hadisnya palsu. Di sanadihi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dalamnya terdapat seorang rawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abu Nuaim dan juga Imam Al-Hakim mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya hadis-hadis yang palsu, ahadits maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu. Hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam An-Nasai. Kemudian Imam Ibnul Jauzi berkata, ajma'u ala dha'fihi. Para ulama bersepakat akan kelemahan hadis ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Az-Zahabi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Abdul Hadi As-Sahsuwani mengatakan hadis ini adalah hadis yang batil. Hadis ini adalah hadis yang batil. Sudah bahas sudah hadis tentang Nur Muhammad. Kemudian yang kedua tadi bolang. Yang ketiga kalau salah. Yang kedua apa tadi? Dua sudah ya. Baik. Yang ketiga adalah hukum memakai bolang bagi perempuan, terutama di Kalimantan Selatan. Maka jawabannya rambut termasuk dari aurat. Dan telinga termasuk dari aurat bagi perempuan. Leher dari bawah dagu sampai leher termasuk dari aurat. Dan biasanya wanita yang memakai bolang lihat aurat-aurat tersebut. Diharamkan dalam agama Islam jika nampak aurat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya
Sa'an Nabi lastunna ka ahadi minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian kalau keluar berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Yang dimaksud dengan berdandan kata Muqatil bin Hayyan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya, lalu dia tidak ikat di bawah dagunya. Akhirnya kelihatanlah antingnya, kalungnya, lehernya, dadanya. Itulah salah satu dandanan pakaian wanita jahili. Ya, ini tidak benar. Kalau terbuka aurat maka tidak diperbolehkan, diharamkan, bahkan dosa besar. Kan dosa. Ini lagi. Toko sudah. Baik. Yang bisa disampaikan kawal awas karena ada jadwal kuliah malam ini. Baik, silakan. Lagi kosong jadwal. Bismillah, Assalamualaikum. Saya mau tanyakan status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Hamzah itu kan Rina lawan kemanakan paman sama boleh karena Hamzah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudara sepupuan, jadi kada boleh mengawini sepupu sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena anaknya Hamzah. Sekuat apa sih status saudara sepupu sampai sangat kuat, seperti saudara kandung. Yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Diharamkan disebabkan sepususuan sebagaimana diharamkan disebabkan karena nasab. Seperti pian punya ading-ading atau kakak-kakak dan punya keponakan. Keponakan perempuan kita kan seperti anak kita. Ya, keponakan kita perempuan. Itu kan seperti anak kandung kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-khalah bimanzilatil saudarinya ibu itu seperti ibunda. Apa saja yang diharamkan karena nasab, karena pertalian darah, maka diharamkan pula karena persusuan. Diharamkan pula karena persusuan. Dia sangat kuat. Bahkan di dalam nah ini nanti di dalam ahli waris, harta waris, nanti dibincangkan nanti. Ini sangat kuat. Sepupu berarti tidak boleh dinikahi kalau dia bapaknya adalah saudara sepupu. Jadi seakan-akan meskipun Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad SAW, dia seperti saudara kandung. Nah, saudara sepupu. Nah, anaknya Hamzah perempuan itu tidak bisa menikah dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bapaknya saudara sepususuan dengan Rasulullah SAW. Sama seperti menikahi keponakan sendiri. Kalau bisa. Ya, sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Masih belum paham apa itu sepupu kali sepupu. Yang jelas sepupu itu bukan mahram. Kalau sepupu 2 kali berarti tambah jauh kan? Apa maksud sepupu 2 kali? Jadi Bapak jawab. Oh.
Paham? Jadi ada paman, anak paman ya. Anak paman sepupu sekali kan? Anak sepupu 2 kali anak di bawahnya lagi. Nah, itu lebih jauh lagi berarti. Kurang jauh, tidak boleh salaman, tidak boleh berduaan, tidak boleh safar. Cukup kiranya. Kemudian dan dimatikan. Live-nya dimatikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian ada pengumuman di sini. Nanti hari Jumat ada Ustadz Syafiq datang di khutbah Jumat di Masjid Jamhuri. Hah? Jamhuri tahu? Anak pesantren ulun. Kemudian Jumat malamnya di Martapura. Kemudian Sabtu pagi dan Sabtu malam di pesantren Intan Ilmu, Syed Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bisa berhadir ya, meskipun jauh-jauh. Hah? Apakah? Mungkin bisa kumpul. Ya, jadi itu sebagai pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat dan diharapkan untuk bisa berhadir. Biasanya kita mengumumkan di medsos sehari atau beberapa jam sebelum. Dan tidak perlu untuk ditulis media di status. Bagaimana biasanya kita lah. Kalau Ustadz Ahmad di pengajian tadi bla bla bla, nggak usah. Itu nanti nggak jadi malahan kajiannya. Jadi yang bisa disampaikan dan tema-temanya kalau di pesantren Masjid Umar, suami istri senang, cinta dan bahagia, dan malamnya kekuatan tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.